Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Renova Sate. Burung gigit pangkal ekor ketika di pertengahan penilaian dan sesekali pasang badan. Awal kerja, pertengahan sampai selesai ada kendala tersebut. Oke? Bagus untuk pertanyaannya dan cukup singkat ya. Saya paham dengan apa yang ditanyakan ini, di mana burung itu awal kerja sampai akhir itu sebenarnya burung itu kerja burungnya ya, nampil. Tapi di pertengahan penilaian burung itu sering kali seperti itu, ya kan? Ya mungkin sesekali burung itu enak kerjanya sampai akhir, tapi sering-sering burung itu kerjanya seperti ini, di mana di pertengahan penilaian itu ada main ekor di pangkal ekor dan pasang badan burungnya. Jadi burungnya ngetem. Kalau aku tebak, burung ini naik emosi, tenaganya mulai turun. Kenapa seperti itu? Teman-teman, sering saya bahas di mana khususnya untuk burung lomba, selain kesiapan, birahi dan emosi, burung punya fikter, punya semangat tarung. Setelah itu tenaga, teman-teman. Tenaga itu penting sekali untuk burung yang dilombakan. Dimana kalau burung harian, dia bunyi, dia gacor hanya sesekali saja. Ya kan? Tetapi kalau di waktu dia dilombakan, dia dituntut untuk berbunyi dengan ekspresi, ya anggap aja kalau waktunya mungkin 10 menit gitu ya. Kalau di rumah kan seharian. Gimana tuh Om? Kalau seharian. Cuman kalau di rumah seharian itu juga burung bunyinya juga nggak lob gitu loh teman-teman. Nggak terus-terusan gitu ya. Tapi kalau waktu dilombakan kan burung dituntut untuk paling tidak dalam kurun waktu 10 menit itu burung itu harus nampil atraktif, neken lawan, dan dia bongkar materi, mengeluarkan materi-materi yang dia punya. Cenderung nada tinggi itu kan dengan tekanan. Artinya memang ini ada hubungannya dengan tenaga. Penting sekali itu tenaga teman-teman ya. Teman-teman, kalau kalian sudah arahnya ke lomba burung ya, kan ada orang itu terbiasa burungnya itu dilombakan dengan settingan harian ya, dan burungnya juga juara. Tetapi kalau kalian memang pengennya lebih fokus lagi, toh ini juga yang seperti mana saya katakan itu kan logis ya. Logis nggak itu? Burung kerja harus punya tenaga. Logis nggak? Ya nggak? Ya kan? Seperti itu. Kalau kalian pengen burung itu kerja dengan maksimal, ya memang harus punya tenaga bagus. Tenaga ini selain kita upayakan di rumah kan ya, ada stamina untuk tenaga juga, rawatan kita berikan harian itu juga ujung-ujungnya juga dapat tenaga. Tetapi selain kita upayakan kan kita juga harus menjaga supaya dia tidak buang tenaga secara percuma, kan begitu. Maka biasanya untuk pemain-pemain itu setelah dirawat burung cenderung dikondisikan untuk dia lebih tenang supaya dia tidak membuang-buang tenaga itu ya. Terus nanti untuk tahapannya ke lomba, kalau burung kita punya kesiapan, psikologisnya ini jelas sudah siap gitu ya. Dia pokoknya itu udah siap untuk tarung, birahi emosi sudah dapet ya, Victor udah ada, keinginan tarungnya kuat. Setelah itu kan harus didukung dengan tenaga kan. Kalau burung lomba harus didukung dengan tenaga.
Itu hal yang apa teman-teman? Logis saja kan? Ya. Oke, gimana? Sepakat ya? Nah, sekarang tadi kan selain kita upayakan di rumah, nanti setelah kita persiapkan burung itu untuk lomba, maka ya harus kita berikan asupan yang lebih yang berfungsi untuk supaya burung itu dapatkan tenaga. Tak lain dan tak bukan, tenaga itu dapatnya dari nutrisi. Artinya berkaitan dengan extra fooding, kan begitu. Maka di pemain itu istilahnya itu setut EF, bahasanya begitu ya, atau jor EF gitu. Kalau banyak itu jor EF katanya begitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk membekali burung kita yang sudah siap secara psikologisnya ini tadi, yaitu didukung dengan tenaga yang bagus. Artinya ditambah EF dong Om? Iya. Tapi ini kadang-kadang juga jadi blunder gitu ya. Karena di saat kita tambahkan extra fooding, bukan hanya tenaga saja yang akan naik. Normalnya birahinya pun akan naik. Dan itu akan berpengaruh juga dengan emosi dia. jadi bingung nih gimana nih Om. Ya benar, tenaga itu dapatnya dari makan, tapi terus akhirnya ada birahi dan naik emosi lagi, gimana tuh? Nah, di sini bukan hanya menambahkan tenaga, tetapi ya karena kita gini, yang kita butuhkan atau yang kita up untuk burung kita, yang dibutuhkan burung kita ini kan tenaga, ya, bukan birahinya, ya kan? Nah, gimana caranya? Kamu tambah EF-nya, tapi bukan hanya sekedar nambah EF itu, kamu perlu redam juga. Redamnya di mana? Dengan mandi. Mandinya kapan? Ada burung itu yang cocoknya mandi terakhir gitu ya, sebelum digantang-gantung H-1 lomba. Ada burung yang cocoknya itu di H-lomba, mandiinnya gitu teman-teman. Itu caranya untuk ngeredam ya, supaya burung kita itu tadi tidak naik birahi, tetapi dia dapatkan tenaga. Paham kan? Gitu Om. Burungmu ini tadi, kenapa dia harus ciak bulu? Ya, karena ya kemungkinan lah burungmu temperamen. Tidak semua burung seperti burungmu yang harus ciak bulu kan. Ya, umumnya kalau burung kehabisan tenaga itu teman-teman, jadi awal main enak, tengah-tengah mulai kendor, nanti setelah itu dia nanti akan main enak lagi gitu ya, walaupun nggak seneken kayak awalnya. Ya, itu bisa dikatakan burung yang kehabisan tenaga atau tenaganya waktu itu kurang bagus. Gitu ya. Ingat itu tadi, awal kerja bagus ya. Mungkin anggap aja sekitar 3 sampai 5 menit lah ya. Terus 6 menitnya itu, di 6 menit itu tadi ya, 1 menit enaknya ngomong kan berarti 6 menit totalnya ya. Nah 1 menit itu tadi dia ngetem. Nah setelah itu sisanya berarti berapa? 4 menit lagi dia kerja lagi gitu kan ya. Teorinya begitu gitu. Jadi burung awal kerja bagus, setelah itu tadi ada jeda, ada ngetem, kayak ada kedodoran. Setelah itu nanti dia kerja lagi. Istilah orang burung tuh hidup lagi gitu kan ya. Tapi nggak sebagus kayak awalnya. Itu bisa dikatakan burung yang habis tenaga. Loh, habis tenaga oke. Tapi kenapa kok dia cia? Nah, karena kebetulan mungkin burungmu itu termasuk burung yang temperamen, yang karakternya memang dangkal emosi. Ingat, di mana burung itu sudah ingut-ingutan gitu loh teman-teman. Tapi tenaganya habis. Udah dia nggak telaten, nggak pakai suara. Akhirnya apa? Ya cia itu tadi. Karena gemes dia. Ingut-ingutan kalau orang Jawa bilang itu ya. Sambil dia pasang-pasang badan. Ya kalau umumnya burung ya tanpa ada masalah
atau trouble di ciak bulu seperti itu, biasanya hanya pasang badan. Intinya dia ngetem ya. Tapi karena mungkin kebetulan burungmu itu tadi termasuk burung yang temperamen, yang memang karakternya ya, karakter itu temperamen dan dangkal emosi, akhirnya dia ada nyikat bulu itu tadi ya, seperti itu. Jadi gitu Om Renovasate ya. Sekarang lebih fokus lagi kalau pengen burungmu nantinya kerja tanpa ada kendala. Sekarang mulailah untuk lebih membedakan settingan harian dengan settingan lomba. Oke, settingan harian itu sebenarnya juga bisa untuk ke lomba atau dipakai untuk settingan lomba. Tetapi di sini kan kita ini pengennya sebagai pemilik ini kan pengennya burung kerja maksimal, lebih dari itu, ya kan? Artinya kita perlu ada upaya, dan umumnya pemain yaitu ada setut EF menjelang lomba. Ini udah masuk ke ranah settingan lomba. Dan untuk orang awam memang agak kesulitan di sini. Karena ya banyak-banyak orang takut untuk setut EF itu tadi. Terserah deh EF-nya mau pakai apa, cocoknya pakai apa. Di burungmu itu tadi. Bisa nambah jangkriknya, bisa nambah kroto. Bahkan bisa juga nambah ulat Hongkong. Ya nanti kamu cari di situ. Tapi paling tidak kamu sudah punya patokan ini. Gitu ya. Jadi nanti untuk persiapan lomba anggap aja 3 hari menjelang hari H lomba. Di situ mulailah kamu untuk terapkan settingan lomba. Gitu. Dan ini umum dilakukan pemain-pemain besar. Yang dimaksud pemain besar itu apa? Jadi mereka main di kelas-kelas yang tiketannya mahal. Mereka harus, ini apa ya, perhitungannya besar juga gitu teman-teman ya. Ya pengennya burungnya tidak ada kendala. Harus kerja maksimal. Kerja ngotot, bongkar materi, main dari awal sampai akhir tanpa ngetem. Gitu ya. Udah paham kan ya? Saya ulangi lagi, kenapa burungmu seperti ini? Kemungkinan burungmu naik emosinya. Oke? Kenapa dia naik emosi kok harus gini? Kalau kenapa dia naik emosi? Ya normalnya memang begitu. Tetapi kenapa kok ada ekspresi di mana burungmu harus ciak bulu dan dia pasang badan? Nah kemungkinan besar burungmu ini habis tenaga. Dikarenakan burungmu temperamennya tinggi, nah itulah akhirnya di sela-sela kehabisan tenaga itu karena dia emosinya masih meledak-ledak, akhirnya dia melampiaskan dengan cara apa? Ciak bulu itu. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.